balik lagi di podcast Belantara. Dengan aku Via, hari ini kita akan bahas hal yang simpel sih. Pasti teman-teman di sini semua mendengarkan lagu kan. Sebenarnya lagu itu kan preferensi ya. Dan di sini sebenarnya di Sasindo itu kita memiliki banyak banget band-band. Jadi kayak mahasiswanya selain akademik, non-akademiknya juga oke kok guys. Tapi karena aku bukan anak lagu nih guys, jadi aku udah mengundang dua narasumber. Aku langsung perkenalkan aja Kak Rindu dan Kak Ian. Say hi dulu mungkin. Halo semuanya, penonton yang di rumah ya, atau teman-teman Sasindo yang nonton acara ini. Boleh. Kalau misalnya tadi kan kita udah kenalan nih sebelum tag, tapi kan teman-teman belum kenal nih. Iya dong, kan bisa kenalan dulu mungkin nama, angkatan berapa, dari mana, sebagai apa di band. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rindu Agung Pangestu, teman-teman bisa panggil Rindu. Aku dari Sasindo Angkatan 21 dan di band ini aku sebagai gitaris. Oke, halo, kenalin aku Ian. Aku juga dari angkatan 21, sastra Indonesia juga. Aku posisinya di sini sebagai vokalis. Oke. Jadi kakaknya dua-duanya sebenarnya cutting aku lah ya. Bisa dibilang begitu ya? 2 tahun lebih tua guys. Jadi kayak respect. Terus kayak tadi kan aku udah ngobrolin tentang kalian tuh sebagai apa, tapi aku belum nyebut bandnya. As Long As I Know adalah bandnya namanya Om Sambat Budaya. Is that right? Benar. Sebenarnya ini kan band baru ya. Aku udah sempat nonton sih sebenarnya di Parlansa kan. Tapi bisa kali kayak dijelasin. Sebenarnya aku selalu wondering gitu loh, Om Sambat Budaya tuh apa sih, kayak kenapa namanya itu, terus kayak membentuknya gimana gitu loh. Coba aku jawab ya. Boleh. Ya jadi waktu itu aku tuh ditelepon sama Mas Umam, dosen kita juga kan. Ditanyain kamu lagi di mana? Di kontrakan Mas. Yaudah sini ya ke kampus. Soalnya dosen butuh teman-teman mahasiswa buat ngiringin musik. Nanti dosen-dosen yang nyanyi untuk lomba disnatalisnya FIB kalau nggak salah. Oke. Pas tahun lalu ya kalau nggak salah. Itu abis itu kita ketemu di ruang teater, ternyata dibentuk, namanya udah ada dari dosen. Orkes Musik Sambat Budaya, karena emang mau dibikinnya musik-musik orkestra atau dangdut gitu. Yaudah, karena Mas Umam taunya juga aku main gitar, akhirnya aku jadi main gitar, ditarik juga ada Bintang sama Cikal. Setelah itu baru udah aku narik-narikin teman-teman yang lain yang sekiranya bisa untuk mendukung band ini. Kalau dari kalian sendiri nih gimana? Tadi kan sempat disebutin nama-nama temennya nih. Diajak juga sama Karindu kah? Atau gimana? Kebetulan waktu awal Parlansa itu aku juga nonton ya. Dan pada saat itu kebetulan aku justru malah yang make upin vokalis ceweknya gitu. Oh iya. Dan penari-penarinya. Pada saat itu aku jadi make up artist. Kemudian nggak tahu ya di penampilan yang berikutnya tiba-tiba mereka ngajak aku buat gabung gitu. Dan karena aku ya udahlah seru aja gitu, jadi ikut masuk aja. Kan di tahun-tahun terakhir. Iya, mengisi nggak sih? Iya kan? Karena waktu itu vokalis pertamanya kan Mbak Ikom ya. Oh iya, luar biasa guys. Ya, itu ada vokal ceweknya. Terus akhirnya aku sama teman-teman lain harus cari vokal cewek juga. Akhirnya kepikiran ya udah Ian karena dia suka nyanyi juga. Oke. Ikut WMS juga loh dia. Oh iya, berarti iya. 2 dong bandnya? Enggak sih, di WMS udah. Udah berganti lah ya. Oke. Tapi ini honorable mention, Baikom tuh dosen kita yang keren banget ya guys. Karena bagus guys. Pokoknya nanti kalau masuk Sasindo kenalan aja sama Baikom ya kan. Untuk maba ya kan. Udah ada juga kan yang masuk ya Sasindo yang dari ya SMBP. SMBP. Iya, sekarang SMBP. Kelihatan ya guys kan. Tahun aku baru SMBP sih Kak. Kalau misalnya tadi kan berarti baru join nih ya. Iya. Menurut Kakak ada nggak sih perbedaan dari kedua band yang pernah diikutin itu? Sebenarnya aku baru ikut ini ya. Baru ikut band ya? Iya, baru ikut pertama kali. Justru Rindu nih yang punya 2 band nih, dia juga. Oh iya, sibuk ya guys dua-duanya lihat-lihat itu loh. Lebih nyari kesibukan bukan sibuk emang. Ya, karena udah semester akhir juga. Ini kayak refreshing dari yang S-Word itu. Benar. Yang kayak agak. Jadi aku bandnya juga ada di The Silas, karena itu memang udah dari awal sih sebenarnya waktu awal masuk, karena kebetulan di angkatanku aku nyarinya susah juga siapa yang bisa main band. Maksudnya secara format band ya, bukan hanya sekedar main gitar, main bass gitu, tapi kebetulan di angkatan 22 di bawahku tuh itu mereka udah ada format band, tapi gitarisnya baru 1 dan akhirnya aku diajak. Tadinya untuk ngisi aja di acara Parlansa 2022 kalau nggak salah. Setelah Parlansa akhirnya mereka ngajak, udah ikut join aja sekalian jadi gabung sama mereka.
emang kadang tuh rezeki baru datang kalau misalnya agak terpaksa gitu ya. Nggak apa-apa, emang oke aja kayak gitu. Tapi aku make sure dulu nih, berarti Om Sambat Budaya itu anak Sasindo semua kah? Awalnya anak Sasindo, karena memang tadinya khusus acara untuk Disnatalis FIP, di mana itu tiap jurusan, terus Tendik juga kan menampilkan penampilan lah ya di acara itu. Tapi kesini semakin kesini lah ya, itu kita narik pemain additional dari teknik komputer, adalah temanku juga namanya Raihan. Berarti kayak awalnya memang dari dosen-dosen juga mendorong, tapi akhirnya kayak ya udah dibikin langsung aja lah sama yang lain, oke nih ya. Betul, seperti itu. Mungkin tadi juga aku udah denger kan ada Om Sambat Budaya, ada Desilas, ada WMS. Sebenarnya kayak di Undip ini banyak nggak sih yang bikin band-band kayak gitu? Banyak. Iya kan, kayak didukung guys. Jadi kayak kalau kalian mau bikin band, kayak boleh tampil acara-acara Ada kampus. wadahnya kan? Iya WMS. betul. Wadah WMS, musik wadah sastra. Wah, masuk sastra. Wadah sastra dong. Nah itu, sorry. Temen-temen, siapa tahu mau masuknya gara-gara itu kan? Iya, betul. Attract point, nggak apa-apa. Oke, tadi kan berarti sekarang Om Sambat Budaya tuh ada satu yang di luar Sasindo, Betul. sisanya masih Sasindo. Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang Sasindo boleh kali ya? Kan aku masih tahun kedua nih, kalian kan sudah mau selesai. Berarti amin banget. Amin. Berarti kan sudah mempelajari matkul sastra tuh udah selesai nggak sih? Udah Ya, selesai ya? benar banget, Udah udah. kelas-kelas udah selesai. Tapi aku notice, aku lupa nanya. Berarti dua-duanya peminatannya sastra? Iya, kebetulan kita sastra. Oke, berarti lain lah ya ini sama pertanyaannya. Yang aku tahu itu lagu tuh bisa jadi objek kajian sastra kan? Betul. Menurut kalian apakah emang mereka tuh berkaitan nggak sih? Nah, benar banget menurut aku. Kebetulan aku skripsinya juga ambil mengkaji lagu ya gitu. Jadi menurut aku, wah emang iya dong. Baru sharing. Baru sharing. Aduh. Iya, jadi kayak menurut aku sangat berkaitan ya, apalagi di lebih ke lirik lagunya sih mungkin ya. Karena di situ ada diksi-diksi yang bisa jadi dalam sekali dengar tuh kita nggak langsung paham tuh maksud dari lagu itu, bisa jadi ada makna tersiratnya gitu. Jadi kalau kita belajar sastra, kita mau analisis lirik lagu itu menurut aku bisa banget bisa pakai semiotika biar kita tahu lebih dalam maknanya, biar kita lebih tahu sebenarnya apa sih yang pengen diucapin sama penyair lewat lagu-lagunya gitu. Oke. Fun fact, tadi pagi banget aku semiotika ya. Waduh. Iya, baru banget itu kayak 3 teori penemu itu. Kayak sebenarnya iya sih, kayak sastra tuh nggak cuma buku kan, balik lagi nggak cuma buku, film, ternyata kayak lagu juga bisa dikaji gitu. Kakak pernah nggak sih, terutama kalian nih ya yang membuat skripsinya lagu gitu, kayak pernah nggak sih gara-gara belajar banyak hal kayak gitu, akhirnya kayak kalau denger lagu tuh kayak ini bisa nih, kayak kajian kayak ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ada banget tuh, apalagi lagu dengan diksi-diksi yang cukup puitis gitu. Itu pasti kalau kita sebelum belajar sastra, sebelum kita masuk ke sastra, ini kayak pasti kita dengerin lagu tuh kayak oh ya udahlah gitu. Nah semakin kesini, apalagi pas udah mendekati kita mau nyari objek material buat skripsi kita, tuh pasti kayak wah bisa nih dianalisis nih, bisa nih buat skripsi gitu. Dan jadi kita jadi nyari-nyari juga ya, ini udah pernah dianalisis belum sih, ini udah pernah dikaji belum sih gitu, bukan yang cuman sekedar dengerin aja gitu sih kalau sekarang. Apalagi pas nyari-nyari lah ya, nyarinya kan yang disuka juga biar diulang-ulangnya enak kan Bener lagunya. Berarti kalau aku nangkep nih, Kak Ian tuh lebih prefer yang puitis. Iya sih kalau untuk dianalisis ya, karena tadi analisis aku semiotika, jadi biar tahu gimana maknanya gitu, jadi lebih ke yang puitis, diksi-diksinya puitis gitu. Kalau boleh tahu, memang lagu apa nih Kak? Spill aja, nggak apa-apa. Nah, waduh. Atau belum fix nih lagunya? Udah sih, aku udah sampai bab 3 ya. Oh udah jalan guys, emang udah OTW nih guys. Kapan lo ke skripsi? Enggak, jangan. Menurut aku lagu-lagu siapa ya? Sugi Burnean gitu-gitu kan pakai diksi-diksi puitis ya, itu enak Lebih juga puitis ya, dikaji berarti. ya. Terus kalau aku kebetulan di sini aku ambilnya lagu-lagu Panji Sakti karena dia tuh menurut aku sebenarnya berdakwah tapi lewat lagu gitu loh. Yang mana nggak semua orang tahu sebenarnya yang dia maksudkan ini berdakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran lebih ke Islam ya, karena dia latar belakangnya Islam gitu. Iya sih, kadang juga aku kayak kalau dengerin lagu tuh agak nggak ngeh, kadang ngomongin apa sekali 2 kali harus diulang dulu kan. Fun fact buat teman-teman,
Tadi kan dari tadi semiotika ya. Semiotika itu simbol guys, sebenarnya simpelnya ada tentang simbol gitu-gitu. Kalau misalnya Kak Ian tadi udah tentang yang puitis, kalau Kak Rindu nih prefernya yang gimana sih lagunya? Ya pasti lebih ke yang sederhana, kesehari-harian. Soalnya itu lebih nunjukin kayak oh ternyata tuh di lagu itu nggak harus selalu harus puitis ya, seperti kita dengar-dengar. Kalau dulu mungkin ya referensinya kayak Ebit GAD yang liriknya benar-benar tinggi banget gitu ya. Tapi setelah mungkin karena aku dengerinnya kayak slang gitu ya. Slang kan juga diambilnya karena mereka kalau nggak salah gayanya slangean. Begitupun dengan bahasa yang ditulis sama lirik-lirik mereka. Jadi kayak oh ternyata sesederhana itu, sekeseharian itu bisa dimasukin dalam karya sastra lagu gitu. Iya sih, sebenarnya kan genrenya juga ngaruh kan ya. Bener. Disesuaikan kayak entah bandnya mau bawain genre rock, pop ataupun lain-lain. Yeah. Tapi kalau genre kan preferensi. Kalau dari Kak Ian sama Kak Rindu, preferensinya gimana? Suka genre apa? Nah, kalau aku nih kebetulan aku suka dangdut, makanya itu kenapa aku ditarik ke sambat budaya kali ya. Kan menurut aku dangdut banget sih, kayak koplo gitu-gitu menurut aku. Jadi cukup berbeda jauh ya sama Rindu. Ya, kayaknya jazz ya. Oke. Bukan City Jazz. Ya dangdut juga sih. Karena sambat budaya juga kan. Dangdut ya. Tapi no offense ya guys, no offense. Aku nggak expect itu kayak yang ternyata suka dangdut gitu. Kelihatan ya? Terlihat kayak perempuan-perempuan Dadin Amiza gitu. Aduh. Baru ternyata aku dangdut banget sebenarnya. Kemarin NDX dia. Aduh, langsung habis ini di play. Pokoknya soundtrack kehidupan aku nih lagu-lagunya dangdut gitu deh Sambil pokoknya. agak jajah dikit Iya, boleh lah ya. boleh. Tapi emang sih dangdut kan musik yang bener-bener ori Indo secara sastra Indonesia bos, masa nggak suka dangdut kan? Iya. Oke, sebenarnya kan tadi paling preferensi dangdut nih, tapi explore juga nggak sih kayak di genre-genre lain atau mungkin nggak mesti suka sih kayak buat kajian atau emang iseng-iseng buat band kayak research gitu, explore gak? Aku kalau pop masih masuk sih, cuman kalau kayak yang rock gitu, kayak tadi apa popang gitu-gitu, itu udah nggak masuk sih di aku. Gitu. Kalau aku sih pop juga dengerin ya, ada Salon Seven, terus ada Good Morning Everyone gitu-gitu yang band Semarang. Terus kalau mau nge-explore, paling aku mau coba musik-musik hampir-hampir kayak disco gitu, tapi bukan diskotik tapi. Oke. Bukan ya. Bukan ya guys. Itu musik-musik seperti Victoria, terus Paris RM ya. Kalau dengerin Paris RM kayak gitu-gitu, atau mungkin musik-musik Krisya yang lagunya kayak hip-hip hura-hura kayak gitu kan, ceria-ceria tapi nada beat-beatnya itu yang kayak apit-apit gitu iya, lah. enak lah ya buat dengerin sambil sama teman-teman Ya, lah. musik-musik gitu. Biasanya kalau di pentas lagu tuh biasanya di akhir-akhir tuh penutupan. Reza Artamevia. Iya, setuju. Izinkan aku yang gitu. Aduh, Gitu. udah mulai nyanyi dikit ya. Musisi ini emang dikit-dikit keluar guys. Kayak Nasar gitu. Jangan deh. Ya, kita ngobrol aja. Nanti kita suruh nyanyi aja gak sih? Kayak, Aduh. oke gak? Oh, nyanyi mah dia, aku mau nyanyi. Dua-duanya ngasih nyanyi, kayak duet dikit boleh lah. Deal ya? Kesempatan. Alah. Kita lihat nanti. Oke. Tadi kan aku sih udah nanya ya tentang yang kayak tadi semiotika dan segala macam. Aku juga found kalau misalnya ternyata aku tuh baru di semiotika sih, baru ngambil yang kayak lagu-lagu kayak gitu. Menurut kakak lebih seru lagu atau kayak optik kajian lain? Kalau aku lagu sih ya, menurut aku seru karena lagu itu termasuk salah satu karya sastra yang paling dekat dengan kita sebenarnya. Kayak tadi bisa jadi soundtrack kehidupan kita, terus bisa jadi lagu-lagu itu tuh menyimpan kenangan mungkin gitu. Jadi menaruh menurut aku, seseorang di lagu. nah bisa jadi ya kan. Gak recommended guys. Fun fact. Ntar susah ya kalau Setuju. Jangan di lagu, jangan di parfum. Udah, sekian. Jangan dilanjut. Kalau misalnya Karina nih, prefer lagu kah juga? Kalau lagu aku sebenarnya seingatku ya, aku lupa sih. Selama kemarin analisis udah pernah atau belum, tapi kayaknya sebenarnya bisa aja menarik karena di lagu itu kan biasanya strukturnya ada pengulangan ya. Di bagian chorus atau ref itu ntar ada lagi di bawah, beda sama puisi yang sekali tulis sampai bawah ya udah beda-beda gitu. Nah, mungkin itu juga bisa lebih menarik.
apa yang mau disampaikan sih sebenarnya sama si pengarang lagu itu, ketika harus mengulang ref bisa sampai 2 kali, 3 kali atau lebih gitu kan. Bisa Oke. menarik aja sih. Berarti kayak sampai bisa dibikin skripsi, bisa jadi objek kajian juga ya. Menarik. Oke, tadi kan aku udah ngomongin tentang yang agak serius lah ya. Sebenarnya nggak serius-serius banget sih, tapi ada S-word, ada matkul-matkul kita. Mungkin kayak kita ngomongin kehidupan anak musik gitu. Kalian identify gak sih sebenarnya kayak gue anak musik banget? Enggak lagi ya, Enggak ya? kayaknya kita sepertinya adalah manusia biasa yang kebetulan suka dengerin musik dan Nah, lo jurusannya juga bukan jurusan anak musik. Iya. Karena ada lagi anak musik bisa disebut karena dia jurusan musik. Setuju. Lebih mendalami. Iya, betul. Ini kan sebenarnya kita anak sastra ya. Harus Iya. di-notes kita anak sastra. Anak sastra yang suka musik. Musik. Iya. Setuju. Punya band juga sebenarnya bisa guys. Aku mengidentify kalian tuh anak musik karena kayak aku awam di sini. Oke. Sebenarnya kalau buat jadi bukan buat jadi anak musik sih, kayak sebagai yang kayak melakukan band gitu loh. Kayak kan sempet ngisi acara-acara juga kan. Kayak Parlansa tadi juga awalnya kebentuk gara-gara Dies Natalis juga. Menurut kalian kayak itu menguntungkan nggak sebagai mahasiswa? Ya, kalau dibilang menguntungkan kalau emang suka ya jadi menguntungkan, karena akhirnya kita selama ini mungkin ngulik gitar atau dengerin lagu, akhirnya kita bisa coba mainin untuk orang lain. Oke. Kayak untuk Kayak sekaligus mengisi kesibukan betul, ya. iya, musik sih. Tapi kayak ada nggak sih yang akhirnya itu kan itu jatuhnya UKM nggak sih? Enggak ya? lebih ke komunitas kali ya. Yang WMS nggak sih yang UKM? Oh, iya. yang WMS ya WMS UKM. Sisanya mungkin lebih kayak komunitas. Oh iya, gitu tapi sih. ini aku apa dari Mas Umam, dia bilang kalau sambat budaya itu nanti kan mau diturunin ke angkatan. Oh, Yang kayak paling- regenerasi iya, lah ya. sasido. Nah, yang paling cari adalah pemain kendang. Jadi pemain kendang ya, anak Sasido, tolong ya kalau bisa. Kalian ngelapor ya. Karena kasihan itu temen aku juga angkatan 21. Oh iya, oh dia main kendang terus Iya. belum ada penggantinya. Disuruh sama Mas Umum disuruh cari. Kan itu juga bingung. Jadi kalau ada Bahkan kita nggak boleh lulus ya kalau Iya. belum ada penggantinya. Tetap harus jalan ya. kalau gitar kan lumayan masih banyak. Masih ya. banyak. Vokalis juga mungkin masih banyak. Setuju. Main kendang. Gitu. Siapa tahu mungkin anak 25 ya yang baru masuk. Betul. Kalau kalian mau Kalau nonton agak ya. aku mau dikenal, aku mau famous, main kendang guys. Kendang. Itu poinnya. Sebenarnya nih, kan tadi berarti kalau Om Sahabat Budaya ini aku mungkin nanya juga kali ya, kalau dari instrumen ada apa aja sih Kak? Instrumennya itu gitar 2, terus bass 1, keyboard, kendang, terus ada si Cerik. ya main tamborin si Adam. Iya, instrumen itu. So, berarti satu lagi vokalis lah ya. Oke. Semenjak kayak ada band ini, kayak ngaruh nggak sih Kak di kehidupan sosial bermasyarakat ini? Kayak sosial. Iya sih, yang kayak misalnya di sehari-hari atau misalnya lebih dikenal kayak di kantin atau di kampus kayak, karena kan lihat ya kalau dipanggil itu ngaruh nggak? Kalau di sosial paling ke temen dekat-dekat aja kayak oh ternyata main musik dangdut juga bisa. Kadang ada temen yang ngasih referensi musik ya musik dangdut, terus ditanya bisa nggak main gitar ini, paling gitu kita diajarin. Ya kan aku juga harus dengerin lagi dulu ya lagunya, harus dikulik sendiri gitu. Paling gitu sih. Boleh. Tapi kalau dari Kak Rindu sama Kak Ian nih, sebenarnya semenjak bisa disebut musisi lah ya, anjay. Jangan. Berarti banget. berat banget kayak ada Banget. statementnya Kalau gitu. musik kan ada karyanya. Oke. Siapa tahu soon to be? Oh, bisa Kan bisa. kita mendoakan ya berarti itu guys. nanti berarti sebutannya. Oke. Siapa tahu mau diterusin kayak lulus mau membuat lagi, kita nggak tahu. Iya. Kayak Nggak didoakan tahu juga saja sih. yang terbaik ya. Tapi ya oke lah sebagai anak musik. Lebih oke ya. Iya. Setuju ya. Kalau sebagai anak musik ini sebenarnya kayak itu membuat ada semangat, kayak menambah semangat kuliah nggak sih? Kayak kalian ada kewajiban tambahan gitu loh di kuliah, atau kayak lebih ya udah have fun aja. Iya, memang ada nambah kegiatan karena pasti setiap mau ada tampil kita harus latihan dulu. Terus harus dengerin lagu lagi. Yang tadinya kalau karena aku main gitar ya, yang tadinya mungkin dengerin lagu di part gitar-gitarnya aja, sekarang aku harus bisa meniru itu di gitar gitu, di permainan gitar aku gitu. Jadi kayak seneng aja sih setiap pulang latihan dari studio, ntar ngulik lagi di kamar, terus besok ketika bawa lagi ke studio, oh udah bisa gitu. Cuman yang disayangkan tuh kenapa kayak Sambat Budaya ini tuh baru ada pas kita udah
semester akhir gitu loh. Jadi itu disayangkan banget sih. Tapi nggak apa-apa kan mau mencari regenerasi. Katanya tuh pemimpin yang berhasil tuh yang kalau misalnya selanjutnya tuh lebih baik, guys. Ya, bisa meneruskan lebih baik. Amin, amin. Semoga teman-teman Belantara ada yang mau gantiin sebagai apapun ya. Iya. Yang tadi disebutkan apa? Instrumennya. Ataupun kalau mau nambah, jadi nanti boleh. Tapi udah melihat kandidat ke bawah. Belum sih. Belum lagi. Cuman baru lihat aja kalau emang ada lah yang Kayaknya minta. ada nih yang bisa 1-2 Iya. kayak udah sedikit nandain lah ya. Tapi oke sih, kayak sebenarnya di sini juga kayak sangat didukung. Awalnya juga dibuat sama dibantuin juga sama prodi sama dosen-dosen dan juga sangat didukung karena setiap kita ada acara pasti sering banget diundang, iya kan? Entah itu di prodi, di fakultas, sama terakhir nih aku melihat di TikTok sih guys sebenarnya. Kalian tahu kan? Kalian tahu kan? Bukber, right? Bukber ya, bukber sama rektor, iya kan? Benar. Gimana menurut kalian pengalaman itu? Ya seru sih, ternyata itu memang tadinya awalnya tuh kita pikir memang acara bukber untuk umum. Oh ternyata itu sama anak-anak BEM di Sama dosen-dosen. Iya, sama rektor dan dekan dari tiap fakultas. Dan untuk mahasiswanya memang isinya full anggota dari BEM gitu. Oh, oke. Dan tambah lagi itu kita disuruh minta untuk ngiringin Pak Rektor. Jadi itu Oh iya. Iya. Karena dangdut ya. Iya, Pak Rektor nyanyinya Ikan Dalam Kolam. Oh alah, tapi emang sih kayak kita kan sangat berbudaya nih guys, yang mengembrace dangdut Indonesia ini. Siapa lagi yang mau kan ya? Kayak nyanyi sama rektor, kapan lagi kan biasanya cuman kita juga jarang nggak sih lihat rektor, paling sekali 2 Soalnya kali. kayaknya dari fakultas lain ya, itu bikin band itu biar keren. Oke. Kalau kita kan biar lucu biar lucu Iya, aja. biar lucu aja. Orang Pak Rektor ngomong loh, ngomong ke Pak dekan ya FIB. Pak ini dari FIB ya? Iya. Oh pantes kan? Maksudnya pantes bagus. Iya, keren banget, setuju. Habis itu dipatain, oh pantes bagus katanya gitu. Emang setuju guys. Itu pasti Pak Lumo. Namanya FIB tuh bagus banget guys, kayak di Undip. Kalau nggak percaya masuk Sasindo. Tapi aku kan sebenarnya sebelum kayak mencari-cari research ini juga sebenarnya masuk sumpah di FYP aku tuh masuk. Iya, terus aku kayak aku tahu nih muka-mukanya kayak familiar. Apalagi yang kayak aku melihat komennya nih banyak yang bilang kayak ini mah main PES ini bukan Jawa. Setuju gak kalian? Itu sih lebih ke sedamarnya tuh. Iya, kalau kita mah normal ya, kita normal dulu. Nama Yasar itu kalau dilihat lagi ya videonya. Emang harus ada yang apa ya, penyemangatnya lah ya dalam band. Justru itu sih yang bikin kita naik gitu dan akhirnya kita juga diundang lagi ya setelah itu. Oh iya. Ya, kita diundang di halal bihalal apa? Undip. Udah, sekarang udah nggak cuma prodi, nggak cuma fakultas. Wah, famous guys, famous. Muladi lagi nambah. Iya. Waduh. Dan kita doang lagi yang disuruh ngisi. Jadi ya kalian doang. Iya. Emang guys, kalau tadi juga Karin kan bilang yang fakultas lain bikin band biar keren. Emang kalian tuh harus menonjol guys. Kalian harus ada freak-freaknya dikit, gak apa-apa guys. Pasti di notice. Kita bahkan dibikinin kaos ya sama Pak Rektor juga dibikinin. Oh my god, seru banget. Berarti hal tuh udah lewat lah ya. Udah dari bulan. Ini kayak membuka opportunities boleh lah ya. Ini kayak padahal awalnya tuh cuman untuk ngisi Dies Natalis, akhirnya bilang sampai segede itu. Expect gak sih? Nggak expect sama sekali. Tapi seru kan? Seru banget bisa duet sama Pak Rektor. Yang seru-seru gitu kan, karena ada kendangnya. Seru dan lucu. Iya sih, apalagi kayak bapak-bapak rektor, bapak-bapak dosen pasti seneng lah ya. Kayak daripada kan kalau kita bawain tiba-tiba lagu-lagu Gen Z, mereka kayak kadang mikir, iya kalau ini kan joget-joget tipis bisa lah ya. Lagi ada peramainya, anak Sasindo tuh banyak peramainya loh guys. Ada penari latar. Setuju. Fun fact dua-duanya atau satu ya? Satunya udah diundang ke sini, satunya lagi pacarnya diundang ke sini. Itu apa pacarnya Kak Yaser. Almas. Iya Kak Almas, sudah sempat ngobrol-ngobrol juga di sini guys. Jadi iya, jadi kayak kalau kalian mau kenal nih kayak maskot-maskot yang ada di TikTok gitu, kalian harus masuk Sasindo guys. Kalian harus kenal. Siapa tuh kayak kalau kalian merasa nggak ada yang mendukung kayak kalian sebagai
peramai acara masuk Sanjindo. Kalian bisa meramaikan acara di sini. Masuk FYP kayak lucu banget sumpah. Oke. Tadi kan kayak kehidupan lah ya, kehidupan di sini kayak banyak banget opportunities. Mungkin aku mau nanya aja sih di sini kayak kalian sebagai yang emang pemain musik yang bisa nyanyi juga nih, kalian ada nggak sih kayak rekomendasi lagu? Ini top 3 lagu menurut Kak Ian sama Kak Rindu boleh. Iya. Kalau aku karena aku sukanya Silon Seven, mungkin aku mau ngasih list Silon Seven yang Pemuja Rahasia. Karena di antara lagu-lagu yang lain ya, yang sejauh aku dengar Silon Seven itu lagu yang cara nyanyinya itu agak sedikit nge-rap, agak cepet. Oke. Jadi Nadanya beda ya berarti. dibanding lagu-lagu yang lain itu pasti kelihatan banget. Karena agak terus liriknya lebih panjang daripada yang biasanya dan cara nyanyinya itu juga lebih panjang. Oke. Kalau mungkin dari kalian biar gantian nih. Kalau dari aku, meskipun aku suka dengerin dangdut ya, Oke. tapi kayaknya kali ini aku mau ngasih rekomendasi yang bukan dangdut. Kayaknya kalian harus dengerin Mangunya 420. Oh setuju Ya, sih. terkhusus untuk para anak-anak yang Iya, persintanya servernya beda agak agama berbeda. ya. Betul. Iya. Itu lagu wajib kalian sih Iya, harus iya, dengerin iya, banget. iya. Kan seperti yang Iya, kita itu bilang irama. nggak sih Kak? Taruhlah orang di lagu. Iya. Iya kan gak apa. Oke, top 2 dari Kak Rindu nih. Kedua, karena tadi aku juga udah sebut nama band Slang ya. Kebetulan juga dosen kita nih, masuk umum juga nonton Slang. Waktu dia Waduh, cerita, dia fans nonton, banget nih. Iya, ada Slang. Ya itu dia, aku lupa albumnya, tapi itu lumayan terkenal juga. Itu Mawar Merah. Dikit dong, dikit. Karena apanya? Dikit, nah kayak nyanyi dikit. Jangan deh. Ini aja apa namanya? Mungkin ada liriknya kenapa aku Boleh. bikin. Itu kita jadi bisa ngelihat bagaimana penulisan lirik yang tadinya sederhana ini bisa masuk dalam karya lagu ya. Dia tuh ada liriknya walau memang dirimu bernasib baik, bapak lo kaya gitu. Oh ada kayak bapak lo gitu. Terus ada lagi apa bawa saja pergi mersimu, mercy kan itu di tahun-tahun 90-an ya. Itu jadi melihat status sosial keadaan masyarakat pada saat itu. Oke. Mercy mobil dianggap sebagai suatu simbol kekayaan pada saat itu. Yang dimana tokoh utamanya Slang ini ya nggak punya apa-apa, tapi dia tuh punya cinta untuk si pacarnya. Iya, Jadi pacarnya ketika yang- ada orang yang deketin dengan bawa Mercy, udah bawa pergi aja. Karena emang cintanya pasti untuk gue gitu. Kalau katanya Slang gitu, jadi kayak Oke. keren sih. Itu simbolis loh guys. Itu bisa loh kalian kalau mau belajar semiotika Semiotik ya tadi ya. setuju, Betul. setuju. Dari Kak Ian. Kalau aku lagu yang kedua itu objek material aku, kalian harus dengerin banget lagu Tanpa Aku dari Panji Sakti. Itu menurut aku lagunya bagus, itu tentang meniadakan keakuan dalam diri seseorang. Nah kalau kalian muslim pasti kalian akan relate dengan lagu ini, karena gimana sih caranya seorang hamba tuh benar-benar meniadakan keakuan dalam dirinya, cuman hidupnya semuanya buat Tuhan gitu. Tuh. Jujur ini referensi baru juga nih buat aku. Nanti aku dengar juga. Apa tadi judul? Tanpa Aku, Tanpa Aku, Panji Sakti. Panji Sakti. Bisa di notes tuh kayak. Apalagi dulu Panji Sakti sempet Manggung di dia- sini. dia Oh video, iya? Iya, kerjasamanya sama Sasi. Oh iya, berarti kayak aku belum masuk nih ya. Iya, iya. Iya, aku belum masuk. Belum ya? Belum. Udah, tiga. Oh iya, Iya. awal-awal banget berarti ya. Sakti, iya tuh. Awal. Emang dia lagi ada tour kalau nggak salah. Terus akhirnya Oh. mencari tempat untuk bisa manggung. Akhirnya kepilihnya di FIB. FIB Crop Circle, dan yang ngebantuin tuh anak-anak MSU. Oke. Fun fact, FIB tuh banyak banget acara musiknya, sumpah. Kayak kadang tuh aku sering banget yang kayak ngeliat story IG, apalagi second temen aku kayak acara apa lagi, coba. Kayak acara apa lagi. Dan itu nggak cuma Hasindo ya, Iya, kayak tiap secara jurusan general. kalau ada. Iya, kayak menurut aku seminggu sekali tuh ada guys, kayak entah di sejarah, kalau nggak di crop circle. Di Crop Circle. Jadi buat Sudah kalian pasti. yang kayak suka nge-gigs nih, Baru boleh tadi kali malam ya ada Iya, acara di semalam. Iya, Crop Circle. semalam aku baru banget reply kayak Acara ini pagi. acara apa lagi. Terus kayak emang rame guys di Sasindo ini, kayak anaknya pada rame-rame lah ya. Oke, yang top 1 nih harus yang Sasindo banget gitu. Nah, Kan udah 4 tahun kan, Iya. berarti di Sasindo ada dong satu. Ada. Ini siapa dulu nih? Sastra Jaya sih ya. Iya nggak sih? Aduh, Supaya kalian setuju lagi. terngiang-ngiang ya kalau udah lulus nih dari sastra ini mau jadi apa sih gitu. Setuju. Jadi sebenarnya kayak yel-yel nggak sih jatuhnya? Iya, iya. Lagu ya, Iya. yel-yel.
pakai slogan juga ya. Setuju. Karena emang itu kan kalau nggak salah Sastra Jaya itu yang bikin emang dari Sasindonya UI ya nggak salah. Tapi emang jadinya sastra Indonesia kayaknya Semuanya lah ya. Semua jadi bisa mewakili lah Bisa satu. Tapi emang ikonik guys. Mau dong dikit? Waduh, Berdua lah, boleh lah please. Dikit aja. nggak tahu nih. Aku bela. Gak apa, ya udah nggak apa. Kayak yang lirik yang tengahnya aja lah, yang kayak kita teriakan itu. Aku nggak apa jujur. Oh ya. Bergembira bersama-sama kita bergembira. Cool. Alma belum. Mater Fakultas Ilmu Budaya. Boleh. Penting ada Fakultas Ilmu Budaya. Itu biasanya di Olim nggak sih? Oh iya, Di Olim juga. bisa kayak gitu. Sama biasa pas penerimaan mahasiswa baru ya. Setuju. biasa pada nyanyi. Jadi calon-calon 25 nih, SMBT emang juga semuanya nanti kalian tau lah lagunya. Teman-teman yang udah masuk duluan nih, dengerin dulu. Didengerin Apalin dulu. Buat ntar kita itu kalau Dies Natalis apa namanya kalau muter itu loh, yang kayak kita ulang tahun Sasindo. Fun fact, ulang tahun Sasindo tuh bener pas anak baru masuk, kita ulang tahun. Jadi kayak kalian langsung seru-seruan lah ya kalau masuk Sasindo. Oke. Ini kan kayak berarti top 1 ini dua-duanya sepakat lah ya, Sastra Jaya. Iya sih emang, gue juga setuju itu kayak sangat Sasindo. Oke, tadi udah ngobrol tentang yang serius, yang kehidupan juga. Sekarang kita main game aja gimana? Ada games juga nih. Ada dong, kan bukan ngobrol doang ya? seru dong bang. Gamesnya apa? Nyantai kan? Nyantai kok. Tapi sebelum games, kita tuh akan ada yang mengantarkan gamesnya. Dan dia tuh kayak ikon lah ya di sini. Jadi setiap episode tuh ada. Setiap episode ya? Iya, cuman emang ikonnya ini agak manja gitu loh konsepnya. Kayak dia tuh maunya dipanggil dengan penuh perhatian dan sayang dari setiap narasumbernya. Iya, gimana itu? Namanya tuh Mas Setio. Tapi kita kayak harus memanggil dia gitu dengan ya penuh kasih sayang lah ya. Aku mempercayakan pada kalian, gimana guys? Aku kan tiap episode aku udah manggil loh guys, gantian boleh lah ya kan. Hari ini bintang tamunya 2. Lihatlah di belakang kamera, kalian udah melihat kan ada kayak penampakan di belakang kamera. Oh itu maksudnya? Iya itu maksudnya. Emang bakal ada games nih. Kita panggil kali ya, ketiga. Kalian saya manggil. 1, 2, 3. Namanya gimana? Manggil aja Mas Setio, cuman biasanya sih agak manja gitu yang kayak Mas Setio. Oh ya gitu. Iya. Oke, coba. 1, 2, 3. Mas Setio. Waduh, kayaknya kurang manja nih kita nih. Coba lebih manja lagi kali ya. Coba Mas nih. Nah, coba satu-satu Iya. kalian nanti Dia selanjutnya. malah ngelawan dia. Nah, kita coba ya mana yang manjur. Coba kalian kali dulu ya. Mas Setio. Dah, mana? Waduh, kayaknya belum terpanggil juga ya. Mungkin suka ya kalau misalnya aduh. Wah, ternyata udah terpanggil. Ternyata mau dia. Alhamdulillah. Udah datang nggak minum-minum ya kalian. Waduh, iya Ini nih. spesial nih buat teman-teman. Apa tuh, Bang? Waduh. Ini spesial buat yang pemusik Sasindo. Gak usah tremor gitu maksudnya. Saya deg-degan ya. Saya keluar, oke. Terima kasih. Silakan dinikmati. Saya ini. Iya. Oke. Boleh minum aja. Nih ada ramuan-ramuannya nggak nih? Nggak, ini Nggak kayak ya, untuk aman ya? menyegarkan aja. Tadi udah ngobrol-ngobrol. Kenapa? Rasa apa nih? Terus apa maksudnya? Kok aku nggak dibawain sih, Mas? Kecewa aku. Iya, ya Allah. Sedih banget aku mah. Oke, jadi sebenarnya gamenya adalah tebak-tebakan. Wah, tebak apa tuh? Iya, karena kalian ini anak musik, nggak mau musisi kan? Anak musik. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi kita tebak-tebakannya tebak-tebakan musisi. Nanti akan ditampilkan sama tim Belantara foto musisi. Cuma ya kalian tebaklah dia siapa. Kita langsung main aja kali ya. Tapi di sini sistemnya poin. Waduh. Iya, menurut aku sistemnya poin. Kayak kita harus ada jiwa-jiwa kompetitif sih di sini. Pesertanya semua? Enggak dong, kalian dong. Berdua aja. Kalian
kan udah spesial nih narasumber kita. Jadi kalau misalnya ada di sini mau jawab, angkat tangan dulu kali ya. Nanti biar aku tapi cepet-cepetan ya. Aku nampilin foto di sini. Aku bilang aku hitung ketiga, baru angkat tangan. Setuju? Oke. Oh, pakai suara aja kali. Misal Aku boleh. pim gitu, terus dia pum gitu. Oke. Kayak aku Mau kalau apa nggak nih? capek kayaknya. Hah? Aku tit gitu deh. Kakak, Angkat tangan juga nggak apa-apa. udah Capek samain juga. aja. Ya udah. Salah. Jadi mau apa nih? Menghemat Kamu menghemat energi Suara. lah ya. Oke. dengan angkat tangan. Oke. Yang pertama mungkin bisa ditunjukin. Oke. Buset gigi doang. Bisa di teka-teka. Udah ada jawaban. Musisi. Kalau misalnya nggak ada ide, boleh lah nanya lu boleh ke aku. Tapi tiap nanya lu harus minum seteguk. Daripada kalah guys, jiwa kompetitif kalian mana guys? Dari Tapi lebih kayak giginya sih pelawak loh, nggak bukan? kelihatan ya. Musisi pasti ya nanti kalau udah ada foto-fotonya, Iya. oh Oh, yang udah full dia, pasti yang gitu ya. setuju. Siapa ya? Gigi doang. Gigi Lu aja kali. masih guys, nggak seburuk itu kok, minumannya enak. Aku coba tebak ya. Boleh. Tapi kalau, Contoh. Hah? tapi gini, Ya. nanya aku minum. Tapi kalau kalian boleh nebak 3 kali nih masing-masing. Ya. Tapi kalau udah 3 kali salah, minum juga. Sebenernya gue Sama pengen. juga dong. Sama Iya. juga. Bo, Sama juga. kalau 3 kali salah kan, Oh, iya. kalau sekali mah nggak apa-apa. Hmm. Jadi kita nggak butuh cepet-cepetan karena kalian juga bingung. Iya betul. Iya. Kayak ke pelawak. Bahkan nggak kebayang ya. Ini sangat common loh, kayak itu loh dari sininya ada yang ciri khas banget gitu loh. Dari pipinya mungkin jangan senyumnya. Pas nggak boleh pas. Nggak boleh. Kalau agak dikatasin Ya, sedikit. nambah Nggak boleh. gitu. Nggak boleh lah ya Kedua, guys. kedua Harus gitu. nebak Oh, kan, nggak bisa. kita fair kan guys. Iya, ntar. Waduh. Ini nanti kalau udah selesai nih ya video kalian mikir nih ya, ini Iya. nanti time step lama-lama Oh, kayak ini gimana? apa, ini apa. Guys, kita suruh mereka tebak aja gimana guys? Ya. Suruh aja. Setuju gak? Tebak ya. Iya. Kita perjanjian dulu deh. Tadi kayaknya perjanjiannya banyak banget nih. Kita perjanjian dulu deh. Nanti karena kasihan ya kalau minum mulu. Kalau misalnya yang poin terakhirnya banget nih pas udah selesai, itu poinnya dia kalah, minum. Tapi harus dihabisin. Enggak, minum aja, minum. Aku puasa loh hari ini. Aduh. Puasa apa? Puasa apa tadi? Dia udah makan bisa minum. Iya. Kita oke, ada jawabannya? Budi Doremi deh. Salah. Dari kalian mana, Bang? Ardito. Bukan juga. Waduh. Aku kasih clue deh. Iya boleh. Oh, Ini- kalau udah salah dulu aja Nggak apa-apa, nggak harus langsung ditunjukin. Nggak apa-apa, aku kasih clue aja nih, kasihan kan. Sebenarnya banyak guys yang lain. Oh iya. Cluenya, ini cluenya pasti kalian langsung tahu. Angkat tangan ya, nanti aku bilang. Cluenya dia bandnya ada 3. Bandnya ada 3. Bandnya ada 3, 1 solo sih. 2 band, 1 solo. Oh. Boleh. Siapa? Baskara. Betul. Aduh. Yeay. Di reveal mukanya Baskara. Oh, iya. Iya kan Baskara. Padahal di sini kelihatan kan dia ada beset gitu kan. Iya, aku nggak tahu. Iya. Iya, di sini tuh ada beset. Baskara. Waduh. Oke. Aduh, 1 udah Bawa-bawa buat kalian. kekalahan ya. Nggak apa-apa. Kita kan masih banyak yang lain, Kak. Oke. Betul. Kita next. Masih ada berapa? 17 lagi. Wah, kira-kira masih ada 100 lagi sih, Kak. Oh. Oke. Udah di-keep nih. Kayak pelawak ya. Ini penyanyi loh, guys. Kayak you don't have to think that much gitu loh menurut aku. Gak tahu gue. Kalian mau clue gak? Apa cluenya Ini coba? clue aja lah ya, Iya, langsung lah ya. Cluenya adalah kalimatnya kalian tadi. Cluenya adalah biasanya lagu dia ditaruh di seseorang. Biasanya orang nyimpen seseorang di lagu dia. Banyak banget yang
Tapi yang recent aja, yang recent. Biasanya galau-galau yang sangat ikonik lah. Coba Rosa. Salah. Apa ya dari jidatnya? Cewek ini cewek. Iya, merem lagi. Iya kan? Gila, matanya. Alicia kita kayak. Kayaknya ada tebakan gak nih? Kayak menurut aku kalian tuh denger sih. Apalagi kalau lagi galau. Langsung kayak, Iya kan? damn. Tapi ini apa sih? Perempuan tadi. Perempuan. Bukan dong, kelihatan. Perempuan. Penyanyi, dia penyanyi. Iya. Terus Di band, di satu band. enggak, dia solo. Solo. Dia solo. Genrenya. Dia kayak lagunya melo-melo gitu sih sebenarnya. Melo-melo gitu. Di TikTok banyak tuh biasanya. Kalian. Nggak tahu ya siapa ya. Mahalini. Salah. Aduh. Kayak PES nih yang ini. Iya. Yakin nih. Soalnya kayak kalau Bener, aku lagi. reveal pasti kayak oh dia. Clue lagi coba, clue lagi. Clue lagi. Apa ya? Saya belum minum. Enggak mas, enggak jahat. Nggak usah, kasihan dia minum dulu. Kalau yang di terakhir kalah aja mas, kita suruh minum. Habisin. Iya. Oh itu Mas Hamdan, bukan aku. Enggak dong. Ya 2 teguk lah yang jelas boleh. 2 teguk tapi gue kayak Teguh jangan. cukup sih sebenarnya. Tapi nggak boleh gitu nggak boleh ya. Yang minum ya. Habis kan bisa lah. Apa nih clue-nya nih? Lagunya ya depan. Tapi siap-siap angkat tangan nih kayak tahu nih. Untungnya. Bernade. Iya. Kenapa lagu itu? Waktu aku juga lagunya itu lagi. Kita tanyakan sama ahli gamesnya ya, jangan sama saya. Ya kan, kayak ini tempat orang menaruh seseorang di sebuah lagu. Oke, berarti satu sama nih ya, satu sama. Kompetitif, boleh. Oke, kita next. Nah, gampang ini. Nah kan, Itu apa ya? Gampang ini. Itu apanya tuh? ini Gampang ini. bahu. Bahu. Gampang ini. Gampang ini. Ini bukan bahu deh, ini sini. Hiasan rambut atau Gampang ini. kelihatan lah ya warna-warna rambutnya, hiasan-hiasannya pinkish gitu. She's a woman. Tadi udah sempet aku sebut. Sudah sempat disebut lah. Ini gampang banget ini. Orang-orang juga naruh kehidupannya lah di lagu-lagu dia dengan sangat sering. Masih tipikal 2 penyanyi yang pertama juga. Penyanyi baru. Penyanyi baru. Nggak baru banget sih. Nggak baru banget sih, tapi ya generasi inilah. Ini tapi dia nggak kayak semuanya tentang cinta sih. Ini kayak tentang keluarga ada juga. Kayaknya Ian sama pernah nyanyiin terus rindu ditaring deh. Nah kan, Aduh, masa mau nanya dia ya? lupa namanya ya. Ayo, Solo ya, solo. solois. Ya kan nggak tahu. Ini perempuan. Iya. Itu rambutnya apa sih? Ini rambutnya ini nih, yang ini kan hiasannya. Heeh. Saya tuh rambutnya merah. Kalau orang lagi seperti siapa? Salah. Irgitaf. Salah. Kita merah. Hijau. Kan hijau kan ya. Tapi dia suka ganti-ganti. Siapa ya rambut merah? Ayo siapa? Nah, kalau rambutnya warna-warna mah biasa ini Janeta Janet. Bukan dong. Jauh ini lagunya. Oh iya, bukan ya, ini. Oh iya, di Awas sekarang ya. ini. Jauh. Ini angkatan gitu. Nadine. Betul, Nadine Amizah. Tada. Boleh nggak? Nah, ya kan kayak rambut merah, pinky, Nadine Amizah. Oke, ya next. Tinggal berapa ini? Tinggal 70 berapa pertanyaan? Aku tahu ini. Nah. Turun dulu kalian. Turun dulu. Aku tahu. Turun dulu. Tangan. Turun dulu. 1. Namanya siapa? Nah, Ya udah, ayo. 1, 2, 3. Ariel Lesmana. Iya betul sekali. Emang kayaknya merendah untuk meroket ya. Berarti sekarang udah 1. Siap-siap mungkin mau dicium-cium juga. Bau kekalahan udah deket ya.
Oke, kita next. Nah, yakin gitu? Boleh. Dia bukan ya? Lu nanya gue. Apa? Sebut aja. Roma Irama. Itu Roma Irama. Iya. Ya, next. Kayaknya dia gak mau kalah deh, Kak. Sumpah. Waduh, gawat nih. 2-3. Oke, kita next. Nah, ini poinnya 2. Allah Akbar. Jadi kalau misalnya Kak, Terakhir. ini terakhir. Jadi kalau misalnya Karindo bisa jawab, ya udahlah. Lu benar dulunya. Cluenya apa ya? Cluenya apa ya? Jujur aku tidak mendengarkan lagu dia. Belum. Belum mendengarkan. Belum kan? Kita menambah referensi. Ya kan? Belum mendengarkan lagu beliau. Beliau. Kan orang-orang ketawa kan, masa nggak tahu? Corona ya. Cluenya penyanyi wanita, betul ya kan? Iya Kelihatan dong. banget ya wanita. Udah kelihatan ya. Penyanyi wanita, masih muda. Ya, mungkin lebih muda kali dari Karindo mungkin. Kayak masih muda banget. Dangdut dikit. Kayak bisa semua genre deh. Iya bisa nyanyi tuh ya. Oh, Marion Jola. Salah. Itu aku. You next. Sayang banget nih tidak lulus. Iya. Iya, foto vokalisnya. Ya lu tahu orang. Enggak. Kata aku abis ini obrolan selanjutnya bisa setelah off cam boleh lah. Gak apa-apa. Sebagai laki-laki sejati menerima hukuman dengan lapang dada. Sebagai laki-laki gentle ya. Iya. Ini apa tadi? Ini dong. Mau dihabisin? Dihabisin gak sih guys? Dihabisin dong, tadi dong. Dihabisin dong. Ini masih Dihabisin. masih mau ngobrol kan? Enggak kok guys, habis ini udah mau selesai. Ada makanannya nanti untuk Iya, kita ada makanan. Habisin. Ayo, Habisin. Giniin ya, berani nggak? Habisin. Jangan. Ini kan buat siapin nanti makan gitu. kalau dia udah habis. Saking enaknya harus dihabisin dong. Tapi ini tetap aman konsumsi. Aman. Aman. Air sandi dekat. Ya perhaps Iya. needed. Aja deh ya. Habis dong. Dua. Dua doang. Iya kan? Iya. Tadi kan tapi Gak tetap boleh enggak. nyeruput gak sih? Langsung tenggak gak sih laki-laki kan? Ya maksudnya jangan terlalu ini. jadi banyak apa-apa gitu. Kalian coba kasih tahu Kan atuh. jadi enggak terlalu enak gitu maksudnya kalau dihabisin duluan juga nggak habis soalnya. Padahal disuguhin loh, Iya. masa nggak dihabisin sih udah disuguhin. Tapi bener ini. Bener, coba dikasih wejangan dulu lah biar dihabisin. Kayak, Enak sumpah. Tuh kan? Gue tadi banyak. Banyak. Oh, banyak udah habis. Banyak sisanya gitu. tuh udah tinggal dikit itu. Dikit aja deh ya. Gak boleh serobot, ditenggak. Jangan dong. Sekali tenggak, sekali. Enggak, dikit banget. Lagi. Gentleman Nah, lagi guys. Dikit lagi lah, buktikan lah. Apa ya? Nah, boleh. Enak kan? Telan dulu. Review ke teman-teman Belantara. Minuman spesial kita enak udah siap banget disajikan di kantin FIB. Rasanya ya? Hmm. Begitulah. Jadi kalau mau teman-teman mau ya jadi bintang tamu dulu. Setuju. Emang Khusus enak bintang banget. tamu ya. ya kan? Setuju, emang khusus bintang tamu. Kita kayak Kalau gitu gak jadi kayaknya kemarin. aduh. Kita ada baristanya sendiri emang, bintang 5 ini. Mas Setio bahaya ini Mas Setio. Aduh, Mas Setio. Tapi masih aman kan?
Ya. Aman. dikit. Aduh. Aman, Aman iya. ya. Kalian kepo juga minumannya? Enggak. Oh, Aku tadi udah nyoba sedikit. Oke. Dia nggak kepo ternyata. Sebelum kita selesai nih sebenarnya, kalau musik, Mas Satyo bawain dong barangnya yang udah aku Aneh lagi. request. Enggak lah, yang ini mah aman. Kali ini aku lah yang manggil. Mas Satyo, barangnya dong dibawa. Nah, Kirain belum berikan cakep kan. Masih berasa banget tuh enaknya. Guys, gak ada air putih guys, kasihan. Itu rasanya sebenarnya pegangan. Oh, Gak mau lepas gitu. Pegangan terus gitu. kayak berasa gitu. Saking enaknya guys emang. Cuma apa ini? Subservis apa? Kita enggak dong, kita mau menyuruh kalian berdua untuk bernyanyi. Aduh, lagu apa nih? Setuju nggak sih guys? Nyanyi kan? Mungkin tadi kan kata Mas Hamdan juga lagunya Nadine yang sempet Nadine. atau yang Enggak digoyang Kak Ian. Belum. Pernah aku sama Ivan. Waktu itu sama Ada request. Kalian mau nyanyi lagu apa nih? Kita bawain itu aja kali ya. Apa ya? Mau. Boleh. Mau aja kali ya. Boleh, mungkin Sebagai kita lagu kebangsaan. menyanyikan ke teman-teman belantara. Coba lu nyanyi dulu. Suatu malam ada Cinta hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. ya ya Udah? ya situ ya. Udah deh. Oke. Aduh, gak enak banget enggak tuh. Mes loh. Sampai bengong loh. Kamu cocok juga nyanyi lagu-lagu melo. Boleh kali next time lagu-lagu melo. Boleh. Boleh. Ada minuman Aduh. Udang yang lain. Cukup bikin No trauma content ya. guys. Bukan aku yang Iya. di belakang kamera. Bisa lihat muka-mukanya Setio diapalin itu, Mas aja. Setio. Emang Mas Setio ini harus Mas Setio ini kacau. diingetin. Sebenarnya aku ada satu pertanyaan lagi nih guys. Tapi nggak ada di draft. Waduh, apa Ini nih? khusus. Cuma mungkin karena ini pertanyaan agak bombastik, kita closing statement dulu deh sebelum pertanyaan ini kayak menyiapkan jawaban. Kita closing statement dulu, setuju lah ya? Oke lah ya. Mau bareng-bareng harus sendiri nih closing statement. Sendiri-sendiri boleh mungkin. Siapa duluan? Dari Karindo? Boleh. Oke. Penutupan ya? Penutupan. Oke. Satu aja nih, boleh nggak? Bareng lah in frame. Ya, karena dari tadi kita bahasnya musik ya. Iya. Jadi buat teman-teman, musik itu universal, siapa aja boleh untuk mendengarkan. Jadi jangan ngerasa musik itu dikotak-kotakan. Ketika kalian hanya suka satu lagu dari satu band, terus kalian atau apalagi teman-teman yang suka pakai baju band, terus kalian tanya, poser, suka pakai baju musiknya tapi nggak dengerin, nggak masalah. Kalaupun emang kalian tahu satu lagu aja, itu nggak masalah, karena emang musik itu untuk universal, siapapun boleh dengerin. Oke, dari Kaya? Kalau aku buat anak-anak muda yang suka malu dengerin lagu dangdut, kalian gak usah malu ya, karena lagu dangdut itu asik banget. Udah. Asal Indonesia lah ya. Asal Indonesia juga. Oke. Kalian tahu kan slogan kita semua kuliah sastra jawabannya apa? Tahu kan? Aku mau nanya nih pertanyaan terakhir. Cuma jangan kaget ya. Pokoknya inget-inget aja lah slogan itu kalau aku ngomong kuliah sastra. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman terkhususnya Mas Hamdan ini. Cuma katanya
setelah menghabiskan waktu bersama di band ini, selain ada kedekatan musik, ada juga kedekatan romantis. Apakah benar teman-teman? Ada nggak Kita ada? mau klarif gak nih? Apa? Ada klarif gak nih? Jadi kayak begini ya. Ini rumah Uya. Sama brownies. fun fact, ini Brownies. request khusus Mas Hamdan. Hamdan. Iya. Ya, nggak ada sih. Ya itu Oh, nggak karena ada. kita gimmick suatu band. Oh Jadi gitu. suatu band emang harus punya gimmick supaya dia bisa naik. Gitu. Ini juga bukan gini kan jawabannya. Ini jawabannya gimana kan? Iya bukan emang. Oke, kita obrolin lagi di belakang kamera. Oh, kuliah sastra. Lulus mau jadi apa?